Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa dimanapun juga berada, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena masih dikarunia umur yang panjang, kesehatan dan kemampuan untuk mengikuti acara ini. Ya, saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pemirsa khususnya mengikuti acara ini, insya Allah akan diberikan kekuatan batin, akan dipanjangkan umurnya dan insya Allah betul-betul akan menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sempurna. Para pemirsa, salah satu persoalan yang sering kita hadapi seiring dengan berkembangnya IT sekarang ini, dan sekaligus ini yang kita akan jadikan topik, yaitu hate speech, ujaran kebencian. Ya, ujaran kebencian itu apa ya dimaksud ujaran kebencian? Jadi ujaran kebencian itu ialah memprovokasi orang dengan sebuah pernyataan untuk membuat orang itu marah terhadap seseorang atau satu kelompok. Memancing di air keruh. Mencoba untuk melontarkan suatu statement yang membuat orang lain itu emosinya terbakar. Ya, itu namanya hate speech. Dan ada yang paling parah, religious hate speech. Ya, ujaran kebencian yang berdasarkan keagamaan. Ini sangat bahaya. Kalau konflik etnik bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau konflik pribadi, keluarga, segera bisa terselesaikan. Tapi kalau mengambil motif agama, wah itu bisa dahsyat. Karena itu saya ingatkan kepada kita semuanya, jauhi apa yang disebut dengan religious hate speech ini. Ujaran kebencian keagamaan. Jangan memancing orang untuk marah dengan menggunakan ayat atau hadis, atau menggunakan dalil-dalil agama, itu dampaknya bisa sangat luar biasa. Mestinya kita harus melakukan sebaliknya. Bagaimana memberikan suatu pernyataan yang mencerahkan, bagaimana memberikan suatu lontaran-lontaran yang membuat orang yang berpisah itu menjadi satu, yang bercerai-berai itu menjadi satu, ya, yang berjarak itu menjadi menyatu kembali. Itu yang kita harapkan dalam masyarakat Bhinneka Tunggal Ika seperti ini. Itu sangat kita butuhkan. Perlu kearifan-kearifan. Apa yang dimaksud kearifan? Yaitu kebajikan, kebijaksanaan dari seseorang yang memiliki wisdom, yang memiliki hati yang lapang. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar menjauhi apa yang disebut dengan ujaran kebencian. Karena ujaran kebencian ini tidak menguntungkan siapapun, apalagi bangsa kita yang sedang punya PR yang berat ini. Ya. Bangsa yang besar seperti Indonesia, apalagi berbineka tunggal ika ini, itu sangat rawan untuk diprovokasi. Nah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kita dari Sabang sampai Merauke, ya, yang terdiri atas ribuan pulau, ya, suku, bangsa dan bahasa, tapi kita masih kompak, masih utuh, masih tetap bersatu sampai sekarang ini. Tapi ini bukan berarti tidak ada ancaman. Karena itu semua yang berpotensi untuk mengancam kebersamaan, kesatuan kita sebagai warga bangsa, saya ingin mengingatkan kita semuanya supaya segera menjauhi. Tidak ada gunanya kita memprovokasi keadaan untuk menjadi keruh. Saya ingin mengingatkan, mari betul-betul kita menjauhi apa yang disebut dengan ujaran kebencian. Contoh ujaran kebencian itu, kalau melihat pemerintah seperti pemerintah itu nggak ada benarnya sedikit pun. Sejelek apapun sosok pemerintah, itu pun juga pasti punya positifnya. Tapi juga saya ingatkan kepada pemerintah, pada satu sisi ya, jangan juga terlalu disimpan di hati kalau setiap ada kritikan-kritikan yang muncul dari masyarakat. Karena boleh jadi itu memang pahit, tetapi itu sesungguhnya adalah kanalisasi suatu persoalan. Karena kalau itu dipendam semuanya itu bisa meletus. Nah, kita bersyukur kalau ada kanalisasi, ada kritikan-kritikan yang muncul dari melalui media-media tertentu atau media. Insya Allah saya kira itu adalah tanda-tanda masyarakat yang sehat. Menerima kritikan itu adalah sesuatu yang sangat luhur. Tapi juga sebaliknya, masyarakat itu juga ya harus bertenggang rasa satu sama lain. Ya, ada orang tidak senang melihat orang lain bahagia, dan sebaliknya sangat bahagia melihat orang lain menderita. Ya, ini yang tidak kita kehendaki ini. Nah, bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang luhur,
Bagaimana ikut merasakan kebahagiaan pada saat orang lain bahagia. Bagaimana ikut merasakan kesedihan pada saat orang lain itu bersedih. Ini harapan kita dan inilah tuntunan ajaran agama. Bukan saja Islam tapi saya kira semua agama seperti itu. Karena itu mari menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai latihan spiritual training untuk menjadi seorang atau warga umat dan warga bangsa yang ideal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.